panduan MOOC Swaja bagi P3K, yaitu pelatihan dasar CP3K dari LAN atau Lembaga Administrasi Negara tahun 2022. Berikut di sini adalah garis besarnya atau infografisnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah login menggunakan NIP P3K yang kemarin sudah dapat pada SK. Kemudian yang keduanya kita menonton video materi kebijakan. Kemudian yang ketiga ada video syuting, ada infografis, kemudian PPT interaktif. Di sini adalah agenda pembelajaran yang harus kita ikuti. Setelah itu terakhirnya adalah evaluasi sikap perilaku, dan yang terakhir ada evaluasi mandiri atau evaluasi akademik yang nanti ada nilainya untuk P3K masing-masing. Ini adalah desain dari pembelajaran MOOC. Nah, di sini adalah alurnya, alur dari MOOC pembelajarannya. Pertama, setelah kita login nanti ada yang pertama sambutan kepala LAN, materinya yang berupa video, kemudian tropinya 1. Kemudian ada kebijakan-kebijakan. Yang pertama kebijakan pengembangan kompetensi, kemudian kebijakan pelatihan dasar CP3K yang berupa materi video, kemudian tropinya 2. Setelah ini beres maka akan ke materi substansi 1, yaitu kurikulum inti, yang dimana pada kurikulum inti ini terdapat yang pertama agenda 1, yaitu sikap perilaku bela negara, yang berupa materinya modul PPT, tropinya 9. Kemudian agenda 2 nilai-nilai dasar ASN, modulnya sama, modul PPT, modul dan PPT, kemudian tropinya 21. Setelah itu agenda 3 kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart government, yang terdiri dari materinya modul dan PPT, kemudian tropinya 6. Nanti yang selanjutnya adalah penugasan atau membuat resume, tropinya 3, dan evaluasi akademik tropinya 3. Nanti total jamnya adalah 45. Nah, nanti outputnya di sini ada penilaian sikap dan perilaku melalui tropi. 1 tropi di sini sama dengan 1 bintang. Tropi atau bintang menjadi sikap bentuk penilaian sikap perilaku dari CP3K tersebut. Kemudian penilaian akademik melalui evaluasi akademik dapat diakses setelah mengunggah resume pembelajaran. Jadi unggah terlebih dahulu resume pembelajarannya. Jika sudah maka bisa melakukan evaluasi akademik. Selanjutnya, ketentuan evaluasi akademik. Yang terakhir ini adalah kegiatan evaluasi akademik. Peserta itu wajib lulus pada evaluasi akademik. Jadi wajib, ya, syaratnya itu wajib lulus ketika evaluasi akademik. Peserta melaksanakan evaluasi 1 sampai dengan 3 kali dapat memperoleh skor maksimal 100. Jadi ini evaluasi ini bisa dilakukan beberapa kali. Jika 1 sampai dengan 3 kali dapat memperoleh skor maksimal 100. Peserta melaksanakan evaluasi 4 sampai dengan 5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90,01. Peserta melaksanakan evaluasi 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80,01. Peserta melaksanakan evaluasi lebih dari 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 70,01. Nanti untuk penjelasan ini ada di akhir PPT ini. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah pertama login ke aplikasi atau browser MOOC namanya dari LAN. Nah, seperti ini. Nanti pada browser atau perambannya kita akses MOOC dengan lamannya http://ppkpintar.lan.go.id melalui peramban atau browser Chrome ataupun Mozilla. Ya, Mozilla Firefox. Jadi nanti muncul tampilan berandanya seperti ini. LAN RI MOOC P3K, ada tombol loginnya. Bagaimana cara loginnya? Nanti di sini. Nah, untuk cara loginnya nanti kita arahkan kursornya ke tombol login ini dan klik tombol loginnya. Setelah itu kita masukkan username-nya 18 digit nomor induk atau NIP3K tanpa spasi. Jadi syaratnya kita harus mengingat nomor NIP atau NIP3K kita, atau Bapak Ibu selalu sedia
fotokopi SK P3K yang kemarin sudah kita terima. Itu untuk username-nya. Selanjutnya untuk passwordnya, untuk akses pertama kali passwordnya adalah menggunakan 16 digit nomor NIK atau nomor induk kependudukan yang tertera pada KTP tanpa spasi. Kemudian kita klik tombol login. Setelah itu baru akan muncul dashboard atau beranda seperti ini. Kemudian Bapak Ibu klik course atau kursus. Ini dalam bahasa Inggris. Menu course ini atau menu kursus ini adalah untuk memulai mengakses materi yang nanti akan kita pelajari dan kerjakan. Selanjutnya di dashboard ini akan muncul nanti seperti ini. Dashboardnya, dashboard kursusnya. Jangan lupa jika teman-teman akan melanjutkan ke materi selanjutnya, maka klik di sini. Saya memahami dan bersedia mematuhi ketentuan ini. Centang ininya, kemudian klik lagi mulai akses materi. Kemudian nanti akan diarahkan ke tampilan materi pembelajaran seperti ini di sini di dashboardnya. Ada materi kebijakan, agenda 1, 2, 3, 4 dan evaluasi akademik. Nah, nanti ada di sini sambutan berupa video dari Kepala LAN atau Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto MSI. Kemudian Bapak Ibu klik saja lihat videonya. Jadi kerjakan materi tersebut, tonton videonya atau download atau unduh PPT atau PDF lainnya jika itu perlu diunduh, dan klik selanjutnya agar bisa ke materi selanjutnya. Jadi selesaikan terlebih dahulu materi sebelumnya, kemudian baru bisa ke materi selanjutnya. Nah, untuk memperbarui profil, maka Bapak Ibu klik ke menu profile atau profil. Nah, menu profil ini adalah untuk menampilkan data diri kita. Nah, nanti jika ada ketidaksesuaian data diri, nanti kita dapat melaporkan ke unit kerja kepegawaian instansi untuk disampaikan ke BKN atau dari BKPSDM daerah kita, bisa nanti dilaporkan ke BKN jika ada ketidaksesuaian pada NIP atau NIPPK atau data diri P3K bersangkutan. Selanjutnya, nah di sini nanti Bapak Ibu disarankan untuk mengganti password. Tadi yang pertama dasarnya itu passwordnya adalah NIK atau nomor induk kependudukan yang ada tertera pada KTP. Jadi lebih baik passwordnya tersebut diganti dengan password baru yang biasa Bapak Ibu gunakan atau yang dihafal Bapak Ibu. Samakan saja seperti password email atau password yang lainnya. Nah, bila perlu password tersebut mengundang 8 karakter seperti huruf besar, huruf kecil, kemudian tanda baca dan simbol-simbol yang lainnya seperti itu agar susah atau kuat passwordnya. Selanjutnya, nah nanti di dashboard profilnya seperti ini. Tertera ada NIP, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, golongan, jabatan, instansi. Kemudian ada nilai evaluasi akademik jika kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran atau nilai-nilai evaluasi akademiknya nanti akan muncul jika sudah menyelesaikan semua materi dan semua tugas kita. Ada nilai evaluasi akademik, ada nilai sikap perilaku, dan ada trofi. Nanti yang didapatkan jika semua ini sudah Bapak Ibu kerjakan, maka ini akan berubah dari 0 sampai ke hasil kita berapa. Nah, untuk ganti password di sini klik ganti password. Ada tombol ganti passwordnya. Selanjutnya ke bagian 2, bagian pembelajaran. Di sini ada materi kebijakan, agenda 1, kemudian agenda 2 dan 3. Di sini merupakan menu materi pembelajaran yang wajib dipelajari secara berurutan. Jadi selesaikan terlebih dahulu yang awal, kemudian selanjutnya agenda 1, 2, dan 3, 4 dan sampai ke evaluasi akademik. Bereskan terlebih dahulu materi kebijakan hingga selesai. Ya, lihat videonya untuk mulai materi awal pembelajaran, kemudian selesai. Setelah selesai maka kita tinggal melanjutkan ke agenda 1, 2,
3, 4, dan hingga ke evaluasi akademik. Intinya adalah selesaikan terlebih dahulu secara berurutan. Dari awal, materi kebijakan, kemudian agenda 1 beres, agenda 2 beres, agenda 3, dan selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari tampilan pembelajaran yang berupa video. Jadi ini seperti ini nanti ketika ada tampilan bahan pembelajaran berupa video, tinggal diklik tombol selesai jika Bapak Ibu sudah menyelesaikannya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan trofi. Nah, bahan pembelajaran tersebut bisa ditonton berulang-ulang, namun tombol tersembunyi hanya muncul satu kali. Tombol tersebut untuk klik selesai itu hanya muncul satu kali. Jadi tapi untuk menontonnya itu bisa melihat berkali-kali via LMS ini, via MOOC ini, ataupun nanti via YouTube. Jadi nanti tinggal Bapak Ibu klik saja di sini watch on via YouTube. Selanjutnya, nah ini materi yang berupa PPT atau PDF. Nanti munculnya akan seperti ini. Untuk mendownload, maka Bapak Ibu tinggal klik saja pada pojok ini. Klik, nanti dia akan muncul di tab baru. Nah, itu bisa di-download sama Bapak Ibu. Ketika sudah selesai membaca, maka Bapak Ibu jangan lupa untuk mengklik tombol selesai agar nanti bisa melanjutkan ke pembelajaran yang selanjutnya, agar muncul atau agar mendapatkan trofi. Jangan lupa untuk klik tombol selesai. Selanjutnya, nah ini untuk pop-up ketika bahan pembelajaran tersebut akan diunduh atau di-download. Nanti akan muncul ke tab selanjutnya. Klik yang ini, tombol ini, kemudian akan ke tab baru, muncul tab baru sebelah kanan, kemudian bisa di-download. Selanjutnya, nah ini tautan eksternal, ini otomatis muncul untuk mengunduh. Setelah tadi Bapak Ibu mengklik tombol yang ini, pojok kanan atas ini, nanti dia akan muncul ke tab baru sebelah kanan. Ini sudah muncul, yang ini tab MOOC-nya, kemudian ini muncul yang tadi tab baru yang ketika sudah kita klik tombol ini, maka dia akan muncul ke sebelah kanan yang drive-nya ini. Nah, kemudian Bapak Ibu tinggal bisa menambahkan pada pintasan drive-nya masing-masing. Nanti bisa dibuka secara online pada drive-nya masing-masing, ataupun nanti Bapak Ibu bisa mendownload pada tombol yang ini, tombol panah yang ini. Yang ini untuk mendownload, yang ini untuk print atau cetak, yang ini untuk menambahkan pintasan pada drive online Bapak Ibu miliki pada akun masing-masing. Selanjutnya, terakhir adalah untuk evaluasi akademik. Selesaikan terlebih dahulu materi pembelajarannya hingga beres. Kemudian ini bisa evaluasi akademik ini bisa kita akses. Nah, ini muncul tulisan tersebut jika peserta belum mengakses semua materi pembelajaran dan belum mengunggah jurnal resume. Jadi nanti ini tidak akan bisa kita klik, tidak akan hidup ini ketika materi-materi yang lainnya yang dari materi kebijakan agenda 1 sampai 4 ini belum selesai, maka materi evaluasi akademik ini belum bisa, tombolnya itu belum bisa muncul, belum bisa di-download, belum bisa diakses sama kita ketika kita belum mengunggah jurnal resume. Selanjutnya, jika Bapak Ibu sudah menyelesaikan materi kebijakan agenda 1, kemudian agenda 2, agenda 3, dan agenda 4, nanti tombol pada evaluasi akademik ini akan muncul. Akan ada jadwal, muncul jadwal di sini. Nanti jadwal tersebut di hari ke-15 dihitung peserta mulai login sistem MOOC P3K pertama kali. Jadi ketika Bapak Ibu loginnya pada tanggal 18, maka setelah dari tanggal 15 itu dihitung hari ke-15-nya, maka dia akan muncul jadwal seperti ini. Ini contohnya itu 9 Juni 2022. Ini contohnya. Jadi dihitung 15 hari ketika kita sudah membuka aplikasi MOOC ini. Selanjutnya, mode samaran ini atau incognito digunakan agar peramban browser tidak menyimpan cache ya. Jadi gunakan mode samaran. Ini jika
jika perambannya menggunakan bahasa Inggris. Ini untuk bahasa Indonesia. Jadi gunakan mode incognito agar peramban browser tidak menyimpan sesi. Selanjutnya ini ketentuan untuk evaluasi akademik ya Bapak Ibu. Jadi ketentuan evaluasi akademiknya itu wajib lulus evaluasi akademik. Jadi yang pertama sampai dengan 3 kali itu dapat memperoleh skor maksimal 100. Untuk yang kedua post test 4-5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90,01. Untuk yang post test 6 kali skor maksimalnya 80,01. Lebih dari 6 kali 7-8 ke sana maka skornya maksimal 70,01. Keterangannya seperti ini Bapak Ibu. Nilai yang diambil yaitu nilai yang terbaik dan memperhatikan jumlah percobaannya. Ingat, jadi nilai yang terbaik dan memperhatikan jumlah percobaan. Nah, misalkan di sini 3 kali percobaan maksimal 100. Misalkan Bapak Ibu percobaan yang pertama 80 nilainya, kemudian mengadakan percobaan kedua yaitu 86. Setelah itu masih kurang puas, Bapak Ibu melakukan percobaan yang ketiga yaitu 82. Nah, maka nanti yang diambil adalah 86 apabila setelah 3 kali ini Bapak Ibu sudah klik submit atau sudah klik selesai, maka yang diambil adalah nilai yang paling akhir 86 yang ini. Ini untuk yang ketiga kali percobaan. Nah, bagaimana dengan 4 kali percobaan? Ini adalah contohnya. Contoh pada 4 kali percobaan. Yang pertama, misal Bapak Ibu 80 nilainya, kemudian masih kurang puas nih, kita coba yang kedua nilainya 60, masih kurang puas karena turun. Bapak Ibu coba yang ketiga 96, nah kurang puas nih, belum 100. Nah Bapak Ibu coba yang keempat, nilainya anjlok lagi 88. Maka nilai yang terbaik 96, tapi batas maksimal nilai percobaan 4-5 adalah 90,01. Maka nilai yang didapatkan setelah klik submit adalah 90,01 tetap. Jadi walaupun di sini nilainya adalah 96 yang terbesar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati untuk melakukan percobaan. Saya sarankan jangan melebihi 6 kali. Cukup 3 kali. Dan usahakan sampai maksimal 100 ya, kalau bisa ya. Insya Allah kita bisa. Terima kasih untuk, dan mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Pelatihan dasar CP3K dari LAN atau Lembaga Administrasi Negara 2022 pada aplikasi MUX wajar bagi P3K. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.